Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Ibadah pagi hari ini Minggu tanggal 15 November 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Adapun warta jemaat yang akan kami sampaikan yaitu Minggu ini tanggal 15 November 2020 diadakan ibadah Hari Raya Unduh-Unduh di Cajem Menganti, dilanjutkan pemantapan CD angkatan 2020, mohon dukungan doanya. Ibadah Perjamuan Kudus Advent Natal dilaksanakan tanggal 29 November 2020. Ibadah persiapan hari Kamis tanggal 19 dan 26 November melalui daring. Demikian warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Mari bersama kita masuk dalam ibadah dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 17 ayat pertama dan kedua. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah pada minggu ini. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Ibadah pada minggu ini kami lakukan dalam iman dan percaya kami kepada Allah Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang mengawali ibadah kita pada pagi hari ini kami ambilkan dari kitab Mazmur pasal 117. Yang demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita sambut saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 353 pada bait yang pertama dan kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu pagi ini mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah Bapa kita. Mari kita mengakui kesalahan dan dosa kita dan kita mohon pengampunan atas dosa kita. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa kami yang di surga, karena Engkaulah yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas semua kasih-Mu yang kami alami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami menyadari Tuhan bahwa kami bukanlah umat-Mu yang benar di hadapan-Mu. Sesungguhnya di dalam kehidupan kami sehari-hari telah banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat, sadar maupun tidak sadar. Kami mengakui Tuhan, kami seringkali menyakiti hati Tuhan lewat perkataan dan perbuatan serta pikiran kami. Kami seringkali menyakiti saudara-saudara kami, sesama kami manusia, bahkan suami, istri, anak, orang tua kami. Sehingga kami telah jatuh terjerumus ke dalam dosa, karena kami lebih sering mengikuti kata hati kami. Namun pada saat ini Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu. Bapa, ampunilah kami dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Angkatlah kami dari lumpur dosa dan bersihkanlah kami dengan darah-Mu yang kudus. Jadikanlah kami tahir, agar kami layak untuk beribadah kepadamu. Kami mohon pengampunan atas dosa kami Bapa, hanya di dalam iman dan penuh harap kami, lewat pengasihan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita adalah Allah yang penuh kasih, yang bersedia memberi pengampunan pada setiap orang yang mengakui dosanya. Dalam kitab Mazmur 103 ayat 3 dan ayatnya yang keempat, ada firman Tuhan yang menyaksikan kemurahan pengampunan Tuhan yang demikian bunyinya. Mazmur 103 ayat yang ketiga dan yang keempat. Disaksikan demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Dengan firman ini Bapak Ibu Saudara-saudara, baiklah kita memahami dan mengakui Tuhanlah yang telah mengampuni dosa kita. Karena itu mari kita naikkan rasa syukur kita atas belas kasih Tuhan dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat 39 ayat yang pertama dan yang kedua. Ku diberi belas kasihan walau
Kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian firman Tuhan yang akan diambil dari Hakim-Hakim 4 ayatnya yang pertama hingga 10. Sebelumnya mari kita akan masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur di minggu pagi hari ini kami bersama-sama jemaat-Mu secara daring akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Walter Kalangi. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga bukakan hati setiap kami menjadi tanah yang subur untuk boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus berfirmanlah, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama hingga ke-10 demikian. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah, antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesi di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesi. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedesi, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Bacaan yang kedua kami ambilkan dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur,
dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang lain yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia akan berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai dan mengiringi jalan kehidupan saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca hari ini ada 2 bagian, dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menurut leksioneri gereja. Bagian yang kedua dari kitab Injil, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini cerita yang kita baca ini dalam koridor tentang akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, pasal 24-25 dari kitab Injil Matius ini bercerita tentang akhir zaman. Nah saudara-saudara, cerita ini berawal dari seorang yang mempercayakan harta kepada hamba-hambanya. Dan jumlah yang dipercayakan itu cukup banyak. Ya, ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. 1 talenta itu kurang lebih ada 10.000 dinar, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan 1 dinar itu adalah upah kerja, THR, bukan THR. Upah kerja dalam 1 hari pada zaman itu. Jadi kita bisa bayangkan 1 talenta itu sangat besar. Nah Bapak Ibu sudah tahu cerita ini karena cerita ini sudah cukup dikenal. Yang 5 talenta menjadi 10, yang 2 talenta menjadi 4, yang 1 talenta itu tidak bertambah, tetap 1 talenta. Dan bagaimana sikap Tuhan itu Bapak Ibu pasti sudah tahu seperti yang kita baca. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita coba untuk menarik hal penting dari bagian yang kita baca ini. Pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-15, Tuhan itu pergi dan dia memberikan kepada hamba-hambanya itu, ayat yang ke-15 di situ berbunyi demikian. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, seorang lagi 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sang Tuhan ini sudah tahu hamba ini kemampuannya itu piye. Maka kepada yang punya kemampuan yang besar diberi 5 talenta, yang menengah diberi 2 talenta, yang kemampuannya biasa-biasa saja diberi 1 talenta. Jadi dengan kata lain Tuhan ini mengenal hamba-hambanya. Karena itu dia memberinya itu. Teks kita mengatakan menurut kesanggupannya. Tapi hasilnya Bapak Ibu Saudara-saudara berbeda. 5 talenta berkembang, 2 talenta berkembang, hasilnya seperti itu. Nah dalam penghakiman ketika raja itu kembali, dia mengumpulkan semua
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita lihat sikap sang tuan itu. Kepada yang 5 talenta, ya kamu bagus, baik, setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 2 talenta begitu. Yang 1 talenta, ya, campakkan dia ke tempat kegelapan. Saudara-saudara, teks ini mau mengatakan yang benar. Yang benar katakan, ini bukan persoalan siapa yang besar, siapa yang kecil. Tetapi yang diperhitungkan Tuhan itu adalah hasil akhir. 5 talenta dan 2 talenta ini berkembang. Kenapa yang 1 talenta tidak berkembang? Dia menyimpan dalam tanah. Ini menunjukkan orang yang tidak punya inisiatif. Orang yang tidak punya kreasi. Orang yang hanya hidup ya begini ya simpan aja lah, wong rajanya, tuannya itu kejam lah, taruh aja supaya enggak. Tidak ada upaya untuk mengembangkan. Karena itu saudara-saudara, dia terhitung sebagai hamba yang malas. Hamba yang tidak mau mengembangkan. Kalau saudara-saudara talenta itu kita percayai sebagai sebuah bakat, sebuah kemampuan dan seterusnya. Teks ini mau mengatakan bahwa semua hamba itu tuannya tahu kemampuan masing-masing, maka diberi menurut kemampuan. Tetapi persoalannya siapa yang mau menggunakan kemampuannya, bakatnya atau lain sebagainya, siapa yang tidak mau. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang bisa kita lihat dari bagian Alkitab yang kita baca ini adalah 2 hamba yang mengembangkan, yaitu yang 5 talenta dan 2 talenta. Apa kata tuannya? Mari kita baca Bapak Ibu Saudara-saudara supaya lebih cetol, kan seperti itu. Mulai ayat 21. Nah, ini ayat 21 bunyinya demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik, setia, engkau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan. Lalu kemudian dikatakan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Demikian juga pada hamba yang 2 talenta, ayat 23 bagian akhir, dikatakan dengan perkataan yang sama. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di situ, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya mereka yang mengembangkan talenta itu, mereka yang punya inisiatif, mereka yang mau berusaha mengembangkan talentanya itu, saudara-saudara dikatakan masuklah, itu artinya bahwa sekarang sang Tuhan itu mau berbagi dengan hamba-hambanya itu. Dan yang kedua, saudara-saudara, hamba itu masuklah dalam kebahagiaan Tuhannya. Dia akan masuk ke dalam rumah menjadi orang yang merdeka. Bukan lagi dalam status sebagai hamba. Teks ini mau mengatakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kerajaan sorga itu kurang lebih seperti itu. Orang yang masuk ke dalam kerajaan surga itu akan berbagi sukacita bersama Tuhan. Dan statusnya bukan lagi menjadi hamba. Dia menjadi orang merdeka di rumah kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebaliknya hamba yang 1 talenta itu dikatakan, campakkanlah dia pada kegelapan yang paling gelap, di mana di sana banyak terdapat tangis dan kertakan gigi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari coba kita ambil inti dari bacaan ini. Apa sih yang mau disampaikan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini mau mengatakan begini. Siapapun kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita ini sebenarnya dibekali ada modal awal bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita.
Kita punya modal awal, entahkah itu bakat, entahkah itu kepinteran dan lain sebagainya, kita punya modal. Setiap orang itu punya modal menjadi memiliki hidup yang lebih baik. Setiap orang punya modal awal itu. Tinggal persoalannya bagaimana kita mengembangkannya. Artinya kita diberi sama oleh Tuhan. Saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kalau di dunia ini ada orang yang ya katakanlah sugih, ada orang yang miskin, ada orang yang sukses, ada orang yang tidak sukses. Apakah Tuhan tidak adil? Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan itu adil. Karena Tuhan itu sebenarnya memberi kesempatan, peluang yang sama bagi siapapun juga untuk maju, untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Tetapi kalau kemalasan seperti hamba yang ketiga, yang 1 talenta, tidak punya inisiatif atau tidak mau berinisiatif, mau proaktif, maka kita tidak akan pernah bisa berkembang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa maju. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudara kita akan bertanya atau berkata, wis piye sekarang ini mau maju gimana? Mau maju saingan wakeh, karena seperti itu. Mau jualan kuliner wis akeh, banyak. Belum lagi monopoli, belum lagi orang yang punya modal kuat. Kita kadang-kadang merasa, wis gak bisa. Kita mau meningkatkan kualitas hidup. Tapi, nah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, coba kita perhatikan bacaan kita yang pertama tadi. Kisah Barak dan Deborah. Barak ini orang yang sangat satria, dia bisa mengumpulkan orang banyak. Sedangkan Deborah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia hanya seorang nabiah, nabi perempuan. Maka ketika mereka akan maju, Barak ini mengatakan meskipun dia hebat, dia bisa mengumpulkan banyak orang pengikut untuk berperang. Dalam teks yang kita baca, Barak mengatakan, Deborah, kalau kamu gak maju, aku ya ora maju. Kalau kau maju, aku ya maju. Artinya apa? Bahwa Barak ini meskipun dia hebat, dia punya tentara banyak, tapi kalau gak ada nabi Tuhan, Deborah bersama dia yakin dia tidak akan pernah bisa berhasil. Maka teks ini mau mengatakan bahwa Barak itu berjuang menghadapi tentara Sisera itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia tidak akan berhasil tanpa ada Deborah, tanpa ada pertolongan, tanpa mengikut sertakan Tuhan. Nah, ini menginspirasi kita Bapak Ibu. Ketika kita berperang menghadapi begitu banyak persaingan hidup di dunia ini, persaingan usaha di dunia ini. Ketika kita harus berhadapan dengan orang yang punya modal cukup besar. Ketika kita harus berhadapan dengan orang yang bisa memonopoli apa saja. Jangan hadapi dengan sendiri. Contohilah Barak dan juga Deborah. Hadapi bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak hanya diberi kemampuan, kita tidak hanya diberi untuk melihat peluang, tapi firman ini mengatakan hadapi itu bersama dengan Tuhan. Maka baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini, rasanya kok berat, mau usaha apa saja berat, mau apa ini berat, hadapi itu dengan Tuhan seperti Barak. Perangi itu, perangi kekhawatiran, ketakutan kita bersama dengan Tuhan. Maka sama seperti Barak dan Sisera berhasil, kita pun pasti akan berhasil. Nah, orang yang penuh perjuangan, orang yang selalu punya usaha, gesit, ulet, itulah orang yang dapat mengembangkan talenta. Tapi orang yang tanpa inisiatif, yang hanya menyimpan dalam tanah, dalam keputusasaan, dia tidak akan pernah berhasil.
Dan ketika dia tidak berhasil, maka dia pun tidak akan mendapat kesempatan masuk dalam rumah dan turut dalam kebahagiaan tuannya. Bapak Ibu, mari kita percaya dalam diri kita ada kemampuan untuk maju, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk berperang menghadapi apapun. Dan hadapilah bersama dengan Tuhan, sama seperti Barak dan Deborah. Maka kita pun akan meraih kemenangan. Semoga firman Tuhan ini, saudara-saudara, dapat mendasari kita dan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam hidup ini kami percaya Engkau selalu memberi kami kemampuan. Engkau memberi kami kekuatan untuk maju, untuk meraih kehidupan lebih baik lagi. Tetapi seringkali kami merasa putus asa. Sering kami kehilangan kreasi dalam setiap jerih payah kami. Kini kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, agar kami sedemikian rupa dapat memanfaatkan kemampuan yang Kau berikan untuk melihat peluang dan memanfaatkan peluang itu. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah kami dengan kuasa-Mu yang memperbaharui, memampukan, dan yang senantiasa memberkati kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Menyambut firman Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 2. Memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bekal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dalam terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Setelah kita menerima firman Tuhan, mari kita bersama-sama menegaskan kembali pengakuan iman kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersama-sama kita berdiri dan mari kita bersama-sama menegaskan kembali pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami senantiasa mau bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa yang selalu melingkupi kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa atas semua rahmat dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Demikian kami ingin menyerahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Bapa, berkatilah kehidupan umat-Mu. Berikanlah umat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari penyakit dan limpahkanlah berkat rezeki bagi umat-Mu. Dan hindari umat-Mu dari virus corona ya Tuhan. Kami senantiasa mohon kiranya kuasa-Mu yang melingkupi, membentengi kehidupan umat-Mu. Demikian Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami serahkan kepadamu Bapak Sukis, Bapak Adi Bintoro, juga Bu Ibnu dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan. Kami mohon Bapa Engkau tilik satu persatu, ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa Bapa. Jamalah saudara-saudara kami yang sakit ini, bebaskan dari segala penderitaan sakit yang dialami. Berkatilah setiap obat yang diminum, dokter yang menangani, biarlah semua itu atas rahmat kasih-Mu mendatangkan kebaikan bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit. Berkati ya Tuhan setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu, baik karyawan, pegawai, guru, dosen, tenaga kesehatan, wira swasta, Tuhan berkatilah. Biarlah dalam usaha dan pekerjaan umat-Mu boleh berhasil dan merasakan berkat-berkat Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa di surga, umat-Mu yang lanjut usia, kami mohon Tuhan berkati mereka semua, beri semangat, beri kekuatan, kesehatan, dan biarlah mereka dapat menikmati hari tua dengan sukacita karena kasih-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak jemaat-Mu Tuhan dalam pendidikan yang ditempuh, yang masih dilakukan secara daring, kami mohon Tuhan menyertai. Beri semangat bagi anak-anak jemaat-Mu dalam menempuh studi, bekali dengan hikmat, pengetahuan, dan kecerdasan, agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, berkati gereja-Mu dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Di bulan November, Desember ini Tuhan kami mohon Kau menyertai dan memimpin, agar semua apa yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Baik unduh-unduh di Cacemenganti, pelaksanaan City, juga termasuk perjamuan kudus Natal, bahkan perayaan-perayaan Natal kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami mohon Engkau membersamai panitia Natal khususnya untuk dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kami berdoa untuk proses renovasi gereja-Mu Tuhan, kami mohon Kau berkati, biarlah semua dapat diselesaikan dengan baik. Berkati panitia, beri semangat bagi panitia, beri kekompakan, kebijaksanaan untuk mampu menyelesaikan semua tanggung jawab dengan kuasa pertolongan Tuhan. Kami juga menyerahkan padamu Tuhan kebutuhan biaya yang diperlukan, kami mohon Kau berkati dan cukupilah, biarlah semuanya Bapa tercukupi karena pertolongan Tuhan.
Demikian kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Kau berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami ya Bapa. Berilah hikmat kebijaksanaan bagi pemerintah kami agar dapat mengelola, menata roda pemerintahan dengan baik. Dan beri juga kemampuan untuk dapat mengambil keputusan yang tepat di berbagai situasi, termasuk situasi politik, termasuk situasi ekonomi. Kami mohon Tuhan, Engkau menolong pemerintah kami dan pakailah pemerintah kami sebagai sarana-Mu untuk sejahtera bangsa Indonesia. Kami serahkan pelaksanaan pilkada bulan Desember Tuhan. Kami mohon Engkau menyertai agar semuanya berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dan biarlah siapapun yang terpilih, biarlah itu terjadi sesuai kehendak Tuhan. Demikian kami berdoa untuk penanganan COVID-19 yang masih berlangsung di negara kami ini. Engkau kiranya menyertai mereka yang dirawat di rumah sakit. Biarlah Engkau menolong mereka, tangan-Mu biarlah menyingkirkan virus-virus corona yang ada dalam tubuh para pasien. Berkati juga para dokter perawat, Tuhan tolong. Engkau kiranya bungkus dengan kasih-Mu agar terhindar dari ancaman virus. Terima kasih Bapa. Kami hanya mohon pertolongan-Mu agar virus ini segera berlalu dari negeri kami. Terima kasih Bapa, pimpinlah kami di sepanjang kehidupan kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan ada di jalan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa. Semua ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan, kita ambil dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan Allahmu dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Mari kita memberikan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 302. Sambil puji Yesus.
Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Bapa telah memberkati di dalam kehidupan kami. Lebih-lebih pagi hari ini Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami persembahkan ya Tuhan, Tuhan berkati. Tuhan juga memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahannya. Saudara kami majelis yang bertugas untuk mengelola persembahan, kiranya Tuhan memberikan hikmat agar mampu mengelola persembahan ini dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan di jemaat Babatan ini. Terima kasih ya Tuhan, doa dan ucapan syukur kami ini kami naikkan ke hadirat-Mu dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 410. Kini hatiku Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga senantiasa melengkapi, melingkupi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa senantiasa menerangi setiap langkah perjalanan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat disilakan duduk kembali. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah pagi hari ini telah usai. Kiranya ibadah kita berkenan di hadirat-Nya dan menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetap jaga kesehatan, selamat hari Minggu, salam Patunggilan.